yang akan dimulai dari Dr. Roy Suryo agar bisa menandatangani. Ya. Silakan media untuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan keinginan kita semua ya untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini dan itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Egi. Jadi mau suka-sukamu aja gitu ya. Memfitnah. Egi, kau gosok gigimu itu ya kalau mau ngomong. Saya difitnah, nggak datang ke Solo ini Bogono begini. Lupa lu pitak, lu gak punya ilmu strategi taktik. Perang tuh mesti pakai strategi taktik. Jadi saya pakai strategi pandangan, tahu nggak? Lu kalau memanah tarik busur ke belakang nggak? Tarik. Mampus kau punya keluarga nanti dikejar-kejar. Mampus kau punya keluarga nanti dikejar-kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yaitu tentang Mbah Egy ya, yang tiba-tiba muncul ke publik lagi. Bikin konten dengan beberapa kroco-kroconya. Waduh, Mbah. Ternyata teman-teman ya, Mbah Egy ini tidak dipenjara ya. Jadi tidak seperti yang pernah diisukan selama ini, yang pernah disebarkan oleh kroco-kroconya yang katanya pada malam sebelum keberangkatan ke Solo, Mbah Egy katanya diciduk oleh aparat ya. Bahkan ada kroco-kroconya yang katanya itu ada upaya penyuapan, disogok berapa? 300 juta atau beberapa waktu yang lalu ya, agar tidak berangkat ke Solo. Faktanya jong ya. Ternyata emang seperti inilah cara main mereka, yaitu menyebarkan hoax ya, kemakan hoax ya, dan playing victim ya. Ini sangat berbahaya sekali teman-teman ya. Tapi di depan kamera Mbah Egy justru menyebut ketidakhadirannya ke Solo beberapa waktu yang lalu itu adalah sebuah bentuk strategi. Wow, strategi. Dan parahnya ucapannya yang ngibul itu diamini oleh para pengikutnya. Waduh. Emang sudah pada konslet ya mereka ini ya. Jadi wajar lah kalau dibilangin apapun mereka nggak akan percaya. Mereka hanya percaya kepada pimpinannya walaupun itu sang ngibul dan sudah jelas-jelas kelihatan ngibul ya. Mudah sekali mereka dikibulin ya. Makanya mereka juga mudah diperalat. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang akan dimulai dari Dr. Roy Suryo agar bisa menandatangani. ya. Silakan media untuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan keinginan kita semua ya untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini dan terima kasih kepada TPUA yang telah menginisiasi surat ini ya gitu, surat kuasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman lain yang juga akan membela kami. Jadi istilahnya ini kami semua bergerak bersama dan dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya, satu lagi ya, respon. Selanjutnya Dr. Rismond Sianipar. Kata pengantarnya idem saja ya. Sudah diwakili oleh Pak Roy. Ya, sebenarnya. Terima kasih atas tim TPUA yang dipimpin oleh sehat selalu. Ya. Amin ya. Masih Damai hari brother respon. Ya.
Ya, oke. Kemudian Ya. Profesor Dr. Haji Egi Sujana juga ikut menandatanganin kuasa karena beliau terakhir dilaporkan oleh Jokowi. Inisial ES. Jangan-jangan ES yang lain. ES siapa bang? Elvi Sukaisi. Dia suka goyang masyarakat Elvi. Apa Bu Elvi jangan tersinggung ya. Ya. Tapi ini anomali brother semua. Ya, Pak. Saya advokat itu punya imunitas. Itu. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Dalam konteks ini saya membela yang namanya Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, kemudian Dr. Taufik, Hatta Taliwang, itulah dan Rizal Fadilah. Nah, itu prinsipal. Saya sedang membela dia dalam mencari segala macam bukti-bukti untuk pembelaan. Iya. Teman-teman ya, barusan kita menyaksikan ya penandatanganan penyerahan kuasa hukum, apa istilahnya ya, saya lupa ya, intinya seperti itulah. Intinya bertanda tangan setuju bahwa proses hukum ini akan diwakili oleh Mbah Egi sebagai kuasa hukum ya. Dan tadi kita dengar bareng-bareng ya, Mbah Egi mengatakan agar tidak dipidana. Bilang aja kau takut ya. Jangan kau pikir orang Indonesia itu bodoh semua. Ngerti lah ya undang-undang yang kau sebutkan tadi ya kan, bahwa pengacara itu tidak bisa dituntut baik perdata maupun pidana. Tapi kalau kau ngoceh di luar sidang, mencaci, memaki, bahkan memfitnah, ya itu urusannya lain. Gelar profesor, aduh otaknya paut gimana kau ini Gi. Lanjut. Dengan hormat, itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah dia ucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin. Kok tetap jadi laporin saya? Ya Allah, tapi Jokowi, saya happy. Ulangi lagi Gi ya, saya memang bukan seorang ahli hukum ya, tetapi saya mengerti lah. Teman saya juga banyak ya kan, apalagi ketika saya masih aktif sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang editor ya di media cetak ya. Iyalah, ngertilah saya. Ya, tapi kalau kau itu mencaci maki orang di luar sidang yang gak ada hubungannya dengan acaramu ya, beracaramu di pengadilan, ya kau menjadi manusia biasa lagi, orang sipil lagi yang tidak kebal hukum. Pembelaanmu di persidangan kau tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata, tapi di luar ruang sidang kau mencaci maki orang ya kan. Ya kau kena pasal Gi. Aduh, profesor tapi macam kayak mana kau ini Gi. Lanjut. Dengan hormat, itulah poin-poin penting Terus kalau kau advokat nggak bisa dilaporkan gitu? Egi. Jadi mau suka-sukamu aja gitu ya? Memfitnah. Egi, kau gosok gigimu itu ya kalau mau ngomong. Itu disumpah sewaktu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Hari ini Pak Jokowi melaporkan kau dan kawan-kawan kau, Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden lagi. Paham kau? Kau sok pintar kau, tapi yang jelas isi kepalamu itu kosong. Sungguh kosong. Ya. Untuk Bapak Kepolisian Republik Indonesia yang menangani kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, tuduhan
ijazah palsu Pak Jokowi yang dituduhkan oleh mereka ini. Ini nanti begitu diperiksa jangan dikasih pulang ya Pak. Ya, tolong ya Pak. Tangkap dia ini. Oke, ya. Oh, diceramain ya sama anak muda, ya kan? Jadi kau mau seenak-enak kau saja gitu kan, menuduh orang, mencaci orang, memaki orang. Kau pikir pengacara itu tidak bisa diperkarakan, Gi? Hah? Nggak bisa dituntut dengan pencemaran nama baik, ya. Kemudian apa lagi? Pasal penghinaan, fitnah. Egi, teman-teman ya, saya justru punya ide gitu, punya saran. Saya justru mencurigai ijazahnya Mbah Egy ini yang perlu dicermati begitu loh. Jangan-jangan ya kan, ya. Faktanya gitu loh, dokter mangkrak menuduh ijazah Jokowi palsu. Ternyata gelar doktornya sendiri yang palsu, ya kan. Kemudian ada lagi pengacara di Solo, ya kan, yang memperkarakan ijazah Jokowi. Nggak tahunya dia memalsukan dokumen. Jangan-jangan ini Mbah Egy ini yang ngaku sebagai profesor ahli hukum. Jangan-jangan justru dia sendiri yang palsu gitu loh. Aduh, lanjut. Sudah diverifikasi. Ketika saya calon DPR RI, nggak mungkin nggak diverifikasi. Oleh KPU, oleh PKS, diverifikasi. Clear. Makanya waktu di surat pemilih ada nama Profesor Doktor. Kalau ada palsunya, ya kagak bisa loh pakai profesor. Mulu dipersoalin banget saya. Dia cari betul kelemahan saya. Jadi bagi yang nanya-nanya dan sering fitnah saya, itu faktanya. Termasuk sekarang saya difitnah, nggak datang ke Solo, ini Bogono begini, lu pitak, lu gak punya ilmu strategi taktik. Perang itu mesti pakai strategi taktik. Jadi saya pakai strategi panah, tahu nggak? Lu kalau memanah tarik busur ke belakang nggak? Tarik. Kalau nggak ditarik gitu aja bisa lari nggak? Nggak bisa. Harus tarik yang gitu. Kencang daya lesatnya, wup. Nah, saya mundur dulu, lihat situasi, mana kutu kupret tuh. Gitu loh. Sebentar ya. Sebentar Mbah. Sebentar. Kau katakan strategi perang apa? Kau mengibaratkan sebuah panah ya, sebuah jemparing ya kan, kalau dia ke belakang. Mbak Egy, maksudmu kamu ke belakang, terus orang-orang tua-tua yang kau peralat itu yang melesat ke depan begitu? Celakanya ya, pernyataan ngibul macam kayak gitu ya kan, diamini oleh para kroco-kroconya gitu loh. Walaupun saya juga mulai penasaran gitu ya. Karena kemarin yang salah satu yang hadir ke Solo itu adalah Rizal Fadila gitu loh. Kok sekarang nggak pernah nongol? Atau merasa ditipu oleh Mbak Egy atau bagaimana gitu ya? Aduh Mbak Egy, bilang aja takut gitu ya. Jangan banyak bacot, yang strategi perang lah, inilah ya. Lanjut. Dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing, alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Cocok. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan, happy. Jadi karena happy, gimana sih orang happy? Bahagia gitu loh. Juga Kurnia jangan dikira perempuan terus nangis. Happy. Jujur happy gak? Inisial K. Oh, blessing malah. Lebih bagus blessing lah. Kelihatan sekali teman-teman ya, ingin terlihat bahagia. Kami justru happy katanya. Mbak Egy, kau pikir orang di Indonesia ini bodoh semua ya, nggak mengerti tentang pendekatan gestur ya, dengan mimik wajah atau mikro ekspresi atau makro ekspresi.
Kau emang profesor, tapi kau profesor hukum ya kan? Tapi kau awam di bidang yang lain ya. Kami melihat kamu itu ya gerombolanmu itu pura-pura bahagia. Padahal dalam hatinya kau menjerit-jerit karena sebentar lagi akan mendapatkan hadiah rompi oren. Lanjut. Mampus kau punya keluarga nanti dikejar-kejar. Mampus kau punya keluarga nanti dikejar-kejar. Itu kalau yang Jokowi mau diproses, silahkan untuk kewenangan polisi, tapi buktikan dulu ijazahnya asli apa tidak. Maka oleh karena itu, mana Rustam tuh? Ngaku mau laporin si Oto. Mana Rustam? Aduh. Mau laporin nggak? Kapan ngomong doang aja tuh? Nanti lihat tunggu saatnya. Allah, Rustam udah bergerak. Dia pemuda OKK, Partai Pemersatu Bangsa. Dia betul-betul bisa menggerakkan orang, insya Allah. Yang terakhir, Jokowi masih ada waktu. Anda tobat, clear, minta maaf, persislah kayak Soeharto. Soeharto 32 tahun, dasarnya kurang apa dia itu menjolimi rakyat ini. Tapi dia mundur, sadar dia salah, dia mundur. Itu Soeharto. Jadi di akhir hidupnya happy ending. Keluarganya dikejar-kejar. Kalau kau nggak tobat, kau tetap belagu. Mampus kau punya keluarga nanti dikejar-kejar. Se-Indonesia, sedunia aja kau udah dikejar oleh OCCRP. Sampai dari saya segitu aja. Yang lain. Astagfirullahaladzim, di bagian depan tadi teman-teman ya, mampus kau punya keluarga nanti. Apakah ini ya orang yang menjadi panutan ya? Kan katanya ini orang-orang yang mendapat ridho Allah. Saya tidak menertawakan ridho Allahnya ya, cuma saya menertawakan bagaimana mungkin orang seperti ini gitu loh. Tapi sedang menghibur dirinya bahwa dia sedang berjuang di jalan Allah. Astagfirullah. Dan justru ya yang disuruh meminta maaf itu adalah Jokowi, yang disuruh bertaubat adalah Jokowi. Ini sekali lagi ada istilah dalam ilmu psikologi ya, bahwa ketika seseorang meminta orang lain ya untuk mundur, sebetulnya dia dalam kondisi terdesak ya. Jadi sebetulnya dia terdesak, tetapi dia mencoba memainkan psikologi orang lain agar orang lain itu tidak melanjutkan serangannya. Karena sebetulnya dia sudah terang-terangan tahu bahwa dirinya akan kalah. Itulah yang dapat saya sajikan gitu ya, berdasarkan dugaan-dugaan. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Neti yang mengomentari pernyataan Mbah Egy yang menyebut bahwa dirinya sebagai pengacara kebal hukum. Memang iya ya, itu ada undang-undangnya tahun 2003. Tetapi kalau di luar persidangan ya Anda menghina orang, mencaci maki orang, bahkan memfitnah orang lain ya maka Anda bisa dijerat dengan pasal tertentu. Enak aja maunya sendiri ya, mencaci maki, ya, menghina gitu ya, memfitnah hanya gara-gara dirinya adalah pengacara ya kan, terus nggak boleh diperkarakan begitu. Maunya nyerang tapi nggak mau diserang. Aduh, lagian tadi teman-temannya kok dia meminta agar Jokowi bertaubat gitu loh. Kan kau itu yang seharusnya bertaubat. Wong kamu yang tukang fitnah kok malah playing victim. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.